Jemaat GBI Gerapan, bagaimana kabarnya? Tetap luar biasa. Hari ini kita akan mendengarkan sebagai firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami akan syukur kehadirat-Mu pada saat hari ini Tuhan. Kami akan mendengarkan sebagai firman-Mu, Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai, sehingga apa yang kami baca dapat kami mengerti dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami, Tuhan. Berikan hikmat marifat-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kalau pada saat hari ini kita boleh ada, kita masih hidup, kita dapat memuji dan membesarkan nama Tuhan, kita masih bisa bernapas. Kasih karunia Tuhan masih berlaku atas kehidupan kita. Saudara, berapa lama sudah kita lalui dan kita masih dalam masa PSBB saat ini. Kita terus tetap berdoa agar supaya Tuhan memberikan kekuatan dan dapat melalui tantangan dan pergumulan hidup saat ini. Saudara, kita tahu bahwa kita telah memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Paskah, dan belum lama ini kita sudah juga memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Saudara kasih Tuhan, karena ini sangat bermanfaat bagi kita, sangat penting bagi kita, saudara. Dia naik ke surga semua untuk kita umat yang dikasih Tuhan, saudara. Yang pertama, kenapa dia harus naik ke surga? Di dalam Ibrani pasal yang ke-4 dan ke-8 dikatakan di sana, dia akan menjadi imam besar agung kita. Saudara kasih Tuhan, dia akan menjadi perantara yang mendamaikan manusia dengan Bapa di surga. Dia pun imam besar yang dapat merasakan segala kelemahan-kelemahan kita, Bapak Ibu. Ya, sehingga dia mengerti apa yang menjadi pergumulan hidup kita, tantangan apa saja yang kita hadapi. Dia tahu, saudara kasih Tuhan. Dan untuk itu maka kita harusnya kita dengan berani datang kepada Tuhan untuk mendapat rahmat dan kasih karunia-Nya, dan untuk kita memperoleh kasih karunia dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan pada waktunya, saudara kasih. Lalu yang kedua, kenapa dia harus naik ke surga? Kita tahu kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14, saudara, di sana dikatakan ayat yang kedua dan ketiga bahwa Tuhan naik ke surga, dia akan menyediakan tempat bagi kita, saudara. Luar biasa, bukan? Begitu baiknya Tuhan, dia disalib karena dosa-dosa kita, pelanggaran kita, saudara. Tapi dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, saudara, orang yang percaya kepadanya. Oh, alangkah baiknya dia, saudara kasih Tuhan. Kita bersyukur dalam hal ini kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus dan mengikuti jalannya, saudara. Kita tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Dia akan memberikan kita tempat di surga. Tidak hanya itu, di ayat 3 dikatakan bahwa dia akan membawa kita, menjemput kita ke tempat di mana dia ada. Dia ada, yaitu surga yang mulia. Luar biasa, saudara kasih Tuhan. Dia akan menjemput dan membawa kita. Di mana dia ada, kita ada di sana, saudara kasih Tuhan. Luar biasa ya, kita bersyukur ya, kenapa dia harus naik ke surga. Lalu yang ketiga, yang menjadi fokus dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini di pasal yang ke-16, bahwa dikatakan dia naik ke surga, itu dia akan memberikan penghibur bagi kita. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-7, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu.
Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara Tuhan, penghibur itu akan diutus oleh Tuhan, sebab dia sudah naik ke surga. Pentingnya buat kita penghibur itu, saudara, yaitu Roh Kudus. Dia juga penolong bagi kita, saudara. Tentunya kita sangat mengharapkan untuk Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, dan kita sekalian ada kuasa Roh Kudus di dalam kita, karena itu diberikan untuk kita, saudara. Terlebih pada masa-masa sekarang ini, saudara, di mana pandemi virus Corona-19 ini sangat menyebar begitu rupa, ya, banyak juga yang terkena dan banyak juga yang dipanggil Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, saudara. Jadi bagi kita sekarang, kita hidup di zaman kasih karunia Tuhan, di zaman anugerah, yaitu di zamannya kuasa Roh Kudus, saudara. Pentingnya Roh Kudus itu dalam kehidupan kita saat ini. Ada beberapa hal kalau kita lihat di ayat-ayat selanjutnya. Yang pertama, di ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yang pertama kita lihat di sini, dia akan menginsafkan kita akan dosa. Di ayat 9 katakan, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Saudara, Roh Kudus itu yang akan menginsafkan kita akan dosa. Dosa kita tahu adalah pelanggaran akan firman Tuhan. Dosa karena banyak dari mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Ada juga kalau kita melihat di tempat kita, bahkan saudara kita, masih ada mereka yang belum percaya kepada Tuhan, saudara kasih Tuhan. Ini sangat penting karena di dalam firman-Nya dikatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, seorang pun tidak dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. Dan barang siapa yang tidak percaya, dia ada di bawah hukuman, saudara kasih Tuhan. Jadi bagi kita penting supaya kita pastikan kehidupan kita ada di dalam kasih karunia Tuhan, hidup kita percaya kepada Tuhan. Jangan ada yang ragu-ragu lagi, saudara kasih Tuhan. Ya, dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dalam kolom langit ini yang diberikan nama di mana keselamatan ada di dalam namanya, saudara. Tidak ada satu nama pun selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, percaya juga kepada firman-Nya di dalam menghadapi saat-saat ini, Bapak Ibu. Kita juga harus percaya kepada firman-Nya yang memberikan kekuatan, meneguhkan iman kita. Ya, dalam menghadapi pergumulan saat-saat ini, saya percaya Bapak Ibu mungkin semua akan berdampak, ya, memperoleh dampak dari COVID-19 ini dimanapun kita berada, saudara. Karena ada di beberapa wilayah daerah itu memperlakukan PSBB. Jadi kita tidak bisa kemana-mana, hanya stay at home, berdiam diri di rumah, berdoa di rumah. Ya, mungkin ada sekitar 2 bulanan ini ya kita berada di rumah, ya. Memang untuk tanggung jawab moral kita untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, Bapak Ibu, yang kita harus lakukan. Tapi di samping pergumulan itu, situasi dan kondisi saat ini, kita harus percaya kepada Tuhan, percaya akan firman-Nya, saudara, dan percaya Tuhan itu adalah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat
yang membawa kepada kebenaran, yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Tidak ada ragu-ragu lagi. Amin, Bapak Ibu. Lalu kita lihat di sini ayat yang 10. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ya. Kebenaran itu adalah Dia sendiri. Dia yang sudah mati di kayu salib bagi kita sekalian dan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu Dia naik ke surga dan itu disaksikan oleh murid-muridnya, saudara kasih Tuhan. Ya, ada saksi hidup di sana. Ya, jadi sejarahnya ada dan tercatat di dalam kitab kita, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Ya, ada juga saudara yang mungkin ya di antara kita mungkin berpikir yang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan tidak percaya bahwa Tuhan itu sudah naik. Ya. Tuhan pergi kepada Bapa. Itulah kebenaran. Tidak dongeng sahabat jempol, tapi itu ada merupakan sejarah juga. Sedangkan Tuhan, jangan juga kita lupakan hal ini, bahwa kebenaran itu memang akan menang nanti pada saatnya, saudara. Kebenaran itu akan membuktikan bahwa Dia memang benar-benar yang diutus oleh Bapa di surga untuk hidup kita, untuk menyelamatkan hidup kita dari dosa, dari kehidupan yang binasa, saudara Tuhan. Lalu selanjutnya di ayat yang ke-11, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara, kita diingatkan kalau ada Roh Kudus, maka kita diingatkan akan penghakiman. Bahwa upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kehidupan yang binasa, penderitaan, saudara kasih Tuhan. Kita diingatkan itu. Maka perlunya Roh Kudus dalam hidup kita yang mengingatkan hal itu tentang penghakiman. Suatu saat nanti Tuhan akan datang dan akan menghakimi kita semuanya, saudara kasih Tuhan. Tidak terkecuali. Ya. Dan kalau orang tidak percaya kepadamu juga ada di dalam penghakiman, penghukuman. Saudara, ini pentingnya kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jangan kita terbius oleh keinginan dunia kita sehingga kita lupa akan hal-hal yang rohani, saudara Tuhan. Ya, karena makanan ini bukan hanya yang jasmani saja, tapi yang rohani kita perlu. Yang rohani kita perlu pikirkan, saudara. Perkara-perkara yang di atas itu juga kita perlu pikirkan supaya nanti pada endingnya kita masuk kepada kehidupan yang kekal, Bapak Ibu. Nah, kita perlu tahu ini supaya kita terkoreksi dan hidup tidak jumawa dan lupa akan Tuhan karena keindahan dunia dan kemegahannya, saudara. Ya, kita perlu mengingat bahwa nanti akan ada penghakiman dan kuasa kegelapan sudah ada di bawah penghakiman, penghukuman. Lalu selanjutnya di ayat yang ke-13, Bapak Ibu, yang keempat, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Firman Tuhan akan memimpin kita juga di dalam seluruh kebenaran. Dan perlu kuasa Roh Kudus di dalamnya untuk menuntun kita di dalam kebenarannya Tuhan. Karena ini rohnya Tuhan, roh penolong, roh penghibur bagi kita. Saudara kasih Tuhan, Dia yang akan mengatakan segala sesuatu kepada kita dari Tuhan. Di ayat selanjutnya dikatakan di sana, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya. Segala sesuatu yang Tuhan katakan akan diberitakannya kepada kita, akan disampaikannya kepada kita. Nah, kita bersyukur, saudara. Tuhan akan memimpin kita dengan
pertolongan Roh Kudus. Roh Kudusnya dalam kita akan memberitahukan apa-apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, keinginan hati Tuhan bagi kita. Lalu yang selanjutnya adalah dikatakan di sini, Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan, saudara. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita akan mengerti apa yang akan Tuhan nyatakan, hal-hal yang akan datang. Saudara, Dia akan menuntun kita kemana kita harus berjalan. Dia akan memimpin kita, memberikan kekuatan, penghiburan dalam kehidupan kita, saudara. Dan bahkan di ayat yang ke-14 kita lihat, Ia akan memuliakan aku sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Tuhan, bahkan kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka Dia akan mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, dalam kehidupan kita, baik dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, kita harus memuliakan nama Tuhan. Saudara, Roh Kudus yang akan memimpin dalam hidup kita, ya. Karena kita adalah suratan yang terbuka, saudara. Apa yang kita perbuat, kita perkatakan, itu menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, tentunya kita akan dipimpin bagaimana baiknya kita berkata, bagaimana baiknya kita akan berpikir, bahkan bagaimana baiknya kita akan berbuat, saudara, supaya segala yang kita lakukan itu bisa mempermuliakan nama Tuhan, saudara. Tidak dengan kesaksian tidak baik, saudara. Karena kesaksian kita bisa lakukan mungkin secara aktif, kita bisa berkata-kata menyaksikan kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan, kasih yang luar biasa. Tapi kita juga bisa bersaksi secara pasif. Mungkin kita tidak pandai berbicara, tapi dengan perbuatan kita mereka akan melihat dari segala apa yang kita lakukan, saudara. Hendaklah kita menjadi contoh yang baik, teladan yang baik, saudara, sehingga kehidupan kita dapat memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur saat ini kita dapat mengertikan firman Tuhan, dan kita undang kuasa Roh Kudus tetap ada dalam diri kita, senantiasa selalu memenuhi kehidupan kita, sehingga kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Biar kiranya Roh Kudus yang akan memberikan pengertian lebih dalam untuk firman Tuhan saat ini. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini, Tuhan. Biar apa yang sudah kami dengar, kami rindu kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan, yang memimpin kami senantiasa, menguatkan kami, bahkan memberikan penghiburan dalam setiap kehidupan kami, yang dalam pergumulan kami dapat dikuatkan, menang atas segala dosa dan kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan, terima kasih. Kami rindu firman-Mu ada dalam hati kami, dan Roh Kudus-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Kristus. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan tadi. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Yusuf Budi Warsono, untuk pelayanan firman Tuhannya. Tuhan memberkati pelayanan, pekerjaan, dan juga keluarga Bapak. Nah, bagaimana dengan pengumuman sepekan ini? Untuk kegiatan tengah minggu masih diliburkan. Kegiatan tengah minggu masih diliburkan. Tapi bagaimana dengan ibadah raya? Banyak pasti di antara Bapak Ibu yang sudah mendengar. Di sono sudah bisa beribadah di tempat ibadahnya. Di sono sudah bisa beribadah di tempat ibadahnya. Tapi bagaimana dengan kita? Semua pasti rindu untuk segera dapat beribadah di gereja kembali. Amin. Tapi kita berada di bawah Gereja Bethel Indonesia. Kita berada di bawah pembinaan GBI Gatot Subroto. Kita ada di dalam rayon 18. Maka kita sedang berkoordinasi dengan mereka, menunggu petunjuk mereka, pimpinan mereka. Kapan sebaiknya akan kita mulai ibadah kembali di gereja?
pada prinsipnya. Lebih baik kita mundur beberapa minggu tetapi memastikan semuanya sudah aman, semuanya sudah siap, daripada kita terburu-buru beribadah di gereja lagi tapi segera ditutup karena ada beberapa jemaat yang terkena virus corona. Jauhkanlah itu dari kami dalam nama Yesus. Dan untuk melakukan ibadah raya di gereja, banyak yang harus kita siapkan, mulai dari termogan yang di depan untuk mengukur suhu, dan kemudian hand sanitizer, dan juga wastafel dan sabunnya itu sudah ada, sudah kita siapkan. Kemarin gereja juga sudah disemprot. Jemaat pun harus membawa dan memakai masker dari rumah. Tapi ada sesuatu yang berubah, bahwa kursi itu harus diatur jaraknya, dan dengan dijarangkan jaraknya, diberi jarak, otomatis kapasitas gereja kita akan berkurang. Maka untuk dapat melayani seluruh jemaat, mau tidak mau kita akan menambah jumlah jam ibadah untuk hari Minggu. Jadi dalam satu hari Minggu, kalau kemarin ada 3 kali ibadah, besok mungkin diperlukan 4 kali. Dan wacananya, ini baru wacana. Yang pertama jam 6:30 sampai jam 8 pagi. Yang kedua jam 8:30 sampai jam 10 pagi. Yang ketiga jam 10:30 sampai jam 12 siang. Dan yang keempat jam 5 sore sampai 6:30 malam. Itu rencananya. Tetapi ini pun akan sia-sia bila nanti semua jemaat ngumpul di ibadah kedua, semua jemaat ngumpul di ibadah ketiga, akan tidak muat lagi. Ada wacana untuk mulai melakukan pendaftaran atau absensi. Siapa yang akan ibadah di ibadah pertama, kedua, ketiga, dan keempat, supaya dapat terbagi rata, sehingga kursi yang dijarangkan tadi dapat menampung semua jemaat. Tapi apakah dapat dimulai minggu depan? Tolong tetap dengarkan pengumuman dari gereja. Tapi yang penting, minggu depan adalah minggu pertama kita diberi kesempatan untuk mengembalikan persepuluhan dan mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Seandainya kita sudah dapat beribadah di gereja, maka perjamuan kudus dapat dilakukan di gereja, persembahan dapat diberikan di gereja seperti biasa dengan memasukkan dalam kotak persembahan. Tetapi seandainya belum dapat dilakukan, jangan khawatir, roti dan anggur pasti akan tetap dibagikan seperti kemarin kepada Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus. Dan juga bagaimana dengan persembahan, baik persembahan umum, baik persepuluhan, baik untuk pembangunan, baik untuk sumbangan sukarela, Bapak Ibu tetap dapat memberikannya melalui rekening gereja. Jadi persembahan dan perpuluhan ada di rekening nomor sekian, untuk pembangunan dan persembahan sukarela ada di nomor rekening sekian. Nanti Bapak bisa lihat sesudah pengumuman ini akan ditayangkan. Yang penting tetap semangat, tetap sukacita dimanapun kita beribadah. Yesus ada di tengah-tengah kita, amin. Dan jangan lupa tetap dengarkan pengumuman dari gereja. Tuhan Yesus memberkati.